Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang unsur golongan 8A gas mulia. Baik, anggota dari kelompok 3 yakni Homsatun Muhlisoh dengan NPM 2013023015, Belia Nabila Reta dengan NPM 2013023056, Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 2013023037. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Purnama Putri Hermawan. Mengapa disebut gas mulia? Pada sistem periodik unsur-unsur gas mulia ini terletak pada golongan 8A yang meliputi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, unsur-unsur golongan 8 ini disebut gas mulia atau noble gas dikarenakan unsur golongan 8A sangat stabil dan sangat sukar bereaksi. Nah, unsur-unsur gas mulia ini mempunyai konfigurasi elektron penuh. Oleh karenanya, di alam tidak dapat ditemukan dalam bentuk senyawanya, melainkan dalam bentuk atom tunggal atau dikatakan sebagai unsur bebas. Sumber dan kelimpahan unsur golongan 8A. Yang pertama ada helium. Kelimpahan helium di udara sebesar 5,2 ppm. Nah, sumber utama helium ini adalah sumur gas alam tertentu di barat Amerika Serikat yang menghasilkan gas alam yang mengandung sampai 8% helium berdasar volume. Nah, kelimpahan helium di bumi ini sangat terbatas. Tetapi, helium ini merupakan unsur kedua terbanyak setelah hidrogen di alam semesta. Nah, selain itu, helium juga berasal dari matahari dan bintang-bintang. Helium juga terkandung dalam gas di alam semesta sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Nah, untuk yang kedua ada neon. Kelimpahan neon di udara sebesar 18 ppm. Nah, sumber neon ini berasal dari atmosfer. Yang ketiga ada argon. Kelimpahan argon di udara sebesar 9340 ppm. Sumber argon ini berasal dari atmosfer. Yang keempat ada kripton. Proporsi kripton adalah sekitar 1 ppm berdasar volume. Nah, sumber kripton berasal dari atmosfer. Yang kelima ada xenon. Proporsi xenon adalah sekitar 0,05 ppm. Nah, sumber xenon berasal dari atmosfer. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Homsatun Mukhlisoh. Selanjutnya yaitu isolasi unsur-unsur golongan 8A dari sumbernya. Yang pertama yaitu ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, helium, dan penguatar lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses antara lain proses kriogenik. Proses kriogenik adalah artinya menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan, lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Kemudian yang kedua yaitu proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Yang kedua yaitu ekstraksi neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fasa cair dengan kandungan sekitar 60% gas mulia, argon, kripton, dan xenon, dan sisanya 30% O2 dan 10% N2.
Sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan dengan proses destilasi fraksional. Prinsip pemisahan adalah perbedaan titik didih zat. Titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya, argon dan O2 dipisahkan. Fraksi berkadar 10% AN ini lalu dilewatkan melalui kolom destilasi terpisah di mana diperoleh argon dengan kemurnian 98%. Sisa gas, yakni xenon dan kripton, dipisahkan pada tahap destilasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu perolehan radon. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif uranium-238 dan peluruhan langsung radium-226. Radon cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Selanjutnya, sifat fisik dari gas mulia. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Unsur-unsur gas mulia memiliki 8 elektron valensi yang memenuhi kaidah oktet. Terkecuali helium hanya memiliki 2 elektron valensi yang memenuhi kaidah duplet. Yang kedua yaitu jari-jari atom. Kecenderungan jari-jari atom pada unsur golongan 8A dalam satu golongan helium ke radon cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan bertambahnya nomor atom dari helium ke radon. Yang ketiga yaitu energi ionisasi. Kecenderungan energi ionisasi pada unsur golongan 8A dalam satu golongan helium ke radon yaitu cenderung semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jari-jari atom sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Berikutnya yaitu keelektronegatifan. Kecenderungan keelektronegatifan pada unsur golongan 8A dalam satu golongan helium ke radon cenderung semakin menurun. Hal ini dikarenakan muatan intinya bertambah positif, tetapi jumlah elektron di orbital terluarnya semakin banyak, yang mengakibatkan jari-jari atom bertambah besar dan kemampuan inti atom untuk menarik elektron akan semakin lemah, sehingga keelektronegatifan unsur-unsur golongan 8A cenderung menurun. Lalu afinitas elektron. Kecenderungan afinitas elektron pada unsur golongan 8A dalam satu golongan helium ke radon cenderung semakin menurun. Dikarenakan seiring bertambahnya nomor atom, pengaruh muatan inti efektif semakin kecil, sehingga kemampuan menangkap elektron semakin rendah. Yang terakhir yaitu titik didih. Kecenderungan titik didih unsur golongan 8A dalam satu golongan helium ke radon cenderung semakin meningkat dikarenakan adanya interaksi dipol-dipol. Baik, untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Belia Nabila Reta. Senyawa yang pertama kali dapat disintesis adalah senyawa SePTF6 atau xenon hexafluoroplatina 4. Pada tahun 1962, N. Bartlett dan D. H. Lohmann itu menemukan bahwa oksigen dan PTF6 atau platina fluorida ini bergabung dengan rasio mol 1:1 yang dapat membentuk senyawa O2-PTF6. Sifat-sifat ini menyarankan bahwa senyawa tersebut adalah ionik, yaitu O2+ PTF6-. Energi yang diperlukan untuk mengekstraksi satu elektron dari O2 itu sebesar 1177 kJ per mol, yang hampir identik dengan energi ionisasi pertama xenon yaitu 1170 kJ per mol. Ukuran atom xenon juga ini kurang lebih sama dengan molekul dioksigen. Inilah menjadi alasan mengapa senyawa SePTF6 itu mungkin ada. Bartlett dan Lohmann ini mencampurkan xenon dengan platina hexafluorida, suatu pengoksidasi yang kuat, dan terbentuklah suatu padatan kristal berwarna kuning yang merupakan Xe+PTF6- dengan bersama reaksinya, yaitu xenon dalam fase gas direaksikan dengan PTF6 dalam fase gas menjadi Xe+PTF6- dalam fase solid. Senyawa yang sudah bisa disintesis itu hingga saat ini gas mulia yang sudah berhasil disintesis menjadi suatu senyawa baru 4 unsur yang paling berat, yaitu argon, kripton, xenon, dan radon. Beberapa senyawa yang berhasil dibuat dari unsur gas mulia diantaranya itu ada argon dalam senyawa argon hidrofluorida, ada kripton dalam senyawa kripton difluorida, ada xenon dalam senyawa xenon difluorida, xenon tetrafluorida, xenon hexafluorida, xenon trioksida,
xenon tetraoksida, xenon hexafluoroplatina 4. Lalu ada radon dalam senyawa radon difluorida. Mengapa hanya senyawa xenon yang dapat disintesis? Pada umumnya, kondisi yang diperlukan untuk membentuk senyawa gas mulia itu sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pauling. Ada dua. Yang pertama, atom gas mulia yang mudah mengion, berarti dengan demikian nomor atomnya tinggi. Lalu yang kedua, atom yang sangat elektronegatif seperti fluorin atau oksigen yang akan mengikatnya. Ketika nomor atomnya ini semakin tinggi, maka energi ionisasinya pun akan semakin rendah. Sehingga dari helium ke radon, unsur gas mulia ini memiliki energi ionisasi yang semakin rendah. Energi ionisasi radon memang lebih besar dari xenon, akan tetapi radon hanya menghasilkan satu senyawa sintesis, yakni radon difluorida, dikarenakan radon bersifat radioaktif yang dimana hanya memiliki waktu paruh 3,8 hari. Oleh karena itu, xenon lebih banyak disintesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.